Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yeremia 33 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Tema, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, katanya orang Jawa terkenal dengan kesabarannya karena mereka punya falsafah dan sikap nerimo atau pasrah dengan apa yang mereka alami. Contohnya cerita tentang kesabaran si Bejo. Suatu ketika ia ditanya si Polan, temannya dari suku Batak, "Hai Bejo, apa yang kau katakan ketika kakimu kena batu?" Si Bejo menjawab, "Syukur kakiku yang kena, bukan tanganku." Si Polan bertanya lagi, "Bagaimana kalau tanganmu yang kena batu?" Si Bejo menjawab, "Syukur tanganku yang kena, bukan kepalaku." Si Polan penasaran dan bertanya, "Kalau kepalamu yang kena, bagaimana?" Lagi-lagi si Bejo menjawab, "Syukur kepalaku yang kena, bukan mataku." Demikianlah si Polan harus belajar dari kesabaran si Bejo dan selalu bersyukur meskipun sedang terkena musibah. Begitu pula dengan nas renungan kita hari ini yang menjadi nubuatan Nabi Yeremia tentang masa depan bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di tanah Babel, terutama tentang Yerusalem yang menjadi kota kebanggaan mereka di tanah Yehuda, namun telah menjadi reruntuhan yang sunyi sepi, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan dan menubuatkan bahwa kota itu akan dipulihkan Tuhan dan akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Tidak ada lagi ratapan dan tangisan, bagaikan adanya pesta perkawinan yang terus-menerus disertai dengan gelak tawa gembira dari setiap orang yang kembali ke kota Yerusalem. Mereka akan terus-menerus menyanyikan Mazmur 118, Hodu ladonai kitov kila olam kasdo. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata bersyukur dalam bahasa Ibrani hodu memiliki akar kata yada yang juga berarti pujian atau terpujilah. Karena itu, bersyukur dan memuji Tuhan biasanya menyatu di dalam doa atau nyanyian yang menjadi bagian dari ibadah di hadapan Tuhan. Doa dan nyanyian seperti itulah yang akan kembali berkumandang di Yerusalem dan di Bait Suci. Apalagi alasan untuk bersyukur dan memuji itu sangat jelas dan tegas, yaitu sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan ditunjukkan dalam berkat-Nya yang melimpah kepada umat-Nya, dan kasih setia Tuhan diwujudkan dalam penyertaan-Nya yang terus-menerus sampai selama-lamanya. Kebaikan dan kasih Tuhan itu menyatu dan mewujud di dalam diri Yesus Kristus yang rela berkorban dan mati di kayu salib. Maka sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikan dan kasih setianya. Ya, Tuhan telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kegelapan, supaya kita hidup dalam kasih, damai, dan sukacita untuk selama-lamanya, terutama dalam menjalani hidup kita sebagai warga gereja di AKBP Cibubur. Tuhan jugalah yang memerdekakan bangsa kita dari jajahan bangsa Eropa dan bangsa Jepang, supaya kita menjadi bangsa yang berdaulat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjalani hidup kita sebagai warga negara di negeri ini. Dua kemerdekaan sekaligus telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu wajarlah bagi kita
untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur. Hodulah Donai kitov kilo olam kasdo. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan Allah kami atas rahmat, berkat dan marifat yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyatakan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami. Karena itu ajari dan kuatkanlah kami untuk tetap setia bersyukur dan memuji Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.